Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roni Permana dan teman saya. Siapa dulu? Oh gue. Saya Surya Agung Kurnia. Dan saya Lestari Ayuningsih. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang manajemen waktu. Karena waktu itu adalah uang. Iya. Bener. Waktu merupakan komoditi yang terbatas. Oleh Kinan 1995, semua orang mempunyai sumber waktu yang sama, yaitu 24 jam atau 86.400 detik setiap hari. Namun ada sebagian orang yang mengaku tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan sesuatu. Sebagian lagi justru dapat menyelesaikan banyak hal dibandingkan dengan orang lain. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh sama Mas Roni. Tapi kenapa ya? Menurut kalian kenapa ya? Kenapa ya? Padahal kan kita sama-sama 24 jam nih waktunya, tapi kayak ngerasa kurang aja gitu. Kenapa ya? Emang kalau Mas Roni sendiri kebiasaannya itu setiap hari di kampus ngapain aja sih, Mas? Ya kan sih nongkrong. Selain itu Selain nongkrong. Praktikum. Asik. Kuliah. Kuliah. Tidur. Kayak Kalau gitu deh. Misalkan Mbak Tari Sama sih, kuliah, ngasistenin. asik. Malu pas dibayar tadi. Jadi merasa cukup nggak sama 24 jam? Biasanya sih iya sih, kurang. Asik. Asiknya kayaknya harus ada tambahan waktu. Jadi 25 jam ya. 25 jam ya sehari. Wes. Nah, kalau menurut Mas Surya sendiri itu semua kenapa kok bisa kayak gitu? Ya, semua ini karena biasanya sih salah satunya adalah kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan, bahkan menjadi sumber masalah dalam pemborosan waktu. Seperti melakukan apa yang tidak penting terus-menerus hanya karena hal itu bisa untuk dilakukan. Yang kedua itu biasanya kebiasaan lain adalah melakukan sesuatu yang dapat dan seharusnya dikerjakan orang lain. Nah, selanjutnya itu manajemen waktu. Manajemen waktu adalah suatu kemampuan untuk mengalokasikan waktu dan sumber-sumber untuk mencapai tujuan. Nah, ini ada Quotes nih. dari Dejanas. Seorang manajer yang efektif dapat mengelola waktu sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Selain itu, manajemen waktu dapat mengurangi tingkat stres. Oleh Dejanas 2002 nomor 66. Selanjutnya, Walah, berarti bener ya? Berarti kehidupan aku butuh ada nih yang namanya manajemen waktu. Bener nggak? benar banget. Soalnya kan manajemen waktu kalian udah lihat sendiri katanya Om Dejanas. Mengurangi stres juga ya. Iya, mengurangi stres gitu. Nah, ini nih yang membuat waktu kita 24 jam itu kurang, yaitu pemborosan waktu. Nah, salah satunya Salah 5 satunya- itu. Iya, salah 5-nya adalah pergi ke tempat yang sama 2 kali gara-gara lupa sesuatu. Ini kan kalian suka kayak gitu kan? Iya sih. Iya, benar. Terus yang kedua itu melamunkan kejadian yang telah atau akan terjadi. Nah, ini biasanya mimpi di siang bolong tuh kayak gini. Bobok siang. Bobok siang. Nah, yang ketiga hanya memandangi tumpukan pekerjaan yang tertunda semakin tinggi. Nah, ini juga mahasiswa Iya sih. penyakit sih. Penyakit semua mahasiswa kayak ini. Iya, benar. Selanjutnya, Yang selanjutnya ini mungkin tingkat keteledoran kali ya. Tidak menemukan selembar kertas penting pada saat diperlukan. Misalnya kayak tugas, asal-asalan naruh di mana, terus pas saat dibutuhkan nggak ada, kita buang-buang waktu buat nyari lagi gitu. Nah, ini yang terakhir itu biasanya kebiasaan orang yang stres kayaknya nih. Kenapa Yang tuh? biasanya lupa sama hal kecil, yaitu menghabiskan waktu mencari sesuatu di tempat yang bukan tepatnya karena lupa meletakkan sesuatu. Nyari piring di kamar. nggak jelas ya. Nah, ini ada beberapa penyebabnya. Menurut Tracy 1993, ada hal-hal yang umumnya menyebabkan pemborosan waktu. Nah, yang pertama, tidak menemukan apa yang dicari. Nah, penjelasannya itu beberapa orang mungkin jengkel ketika harus menghabiskan waktu untuk mencari kertas, catatan, atau dokumen yang salah taruh. Apalagi kalau sedang dikejar-kejar target waktu. Apabila setiap kali hal ini terjadi dan menghabiskan waktu 1 menit atau bahkan lebih,
maka bisa dibayangkan beberapa lama waktu yang terbuang untuk melakukan sesuatu yang tidak produktif seperti ini. Yang kedua adalah pertemuan. Iya, yang kedua itu kan pertemuan ya. Biasanya dalam pekerjaan seringkali diminta untuk menghadiri rapat. Namun seringkali rapat yang diadakan tersebut tidak relevan dengan pekerjaan kita. Memakan waktu yang lama, bahkan rapat dimulai terlambat. Ya, selanjutnya ada telepon. Apa Nah, tuh, Kak? Yang ketiga ini telepon. Telepon ini berkaitan dengan penanganan telepon. Seringkali kebanyakan dari kita melakukan sesuatu pemborosan waktu tanpa disadari. Beberapa hal, misalnya banyak telepon berdering setiap hari, pembicaraannya tidak terlalu penting. Nah, terus teleponnya bertele-tele, sama mengulang telepon karena ada sesuatu yang terlupakan dan sebagainya. Nah, yang keempat ada interupsi. Interupsi oleh orang lain ke meja kerja seringkali tidak dapat dihindari. Interupsi ini kadang tanpa disadari memang didukung oleh perilaku kita yang menghentikan apa yang dikerjakan ketika ada interupsi. Hal ini dilakukan salah satunya karena ada perasaan tidak enak terhadap orang lain. Ya, setelah itu ada penangguhan. Apa itu penangguhan? Biasanya kalau penangguhan itu tugas yang menumpuk cenderung ditangguhkan. Jadi beberapa orang membuat alasan-alasan untuk melakukan penundaan. Bahkan dengan menunda-nunda justru tugas makin menumpuk. Contohnya biasanya ini yang paling banyak terjadi di mahasiswa. Biasanya Biasanya ya. Nah, selanjutnya kertas kerja yang kecil-kecil. Kertas kerja seringkali menjadi sumber pemborosan waktu. Tentunya hal itu terjadi karena cara kerja yang tidak efektif. Suatu data yang perlu direkam harus melalui proses pencatatan ulang dalam beberapa kertas atau buku. Nah, itu biasanya suka terselip-selip di mana gitu. Jadi menghambat pekerjaan seperti itu. Nah, yang terakhir ada yang namanya kemelut. Ada mungkin dari waktu yang dimiliki dihabiskan hanya karena terjebak pada suatu kemelut. Bahkan seringkali seseorang tergopoh-gopoh dari suatu kemelut ke kemelut yang lain. Namun perlu dipertanyakan, apakah kemelut yang ditangani betul-betul masalah yang perlu dihadapi saat ini? Jadi, bagaimana cara mengetahui apakah kita telah menggunakan waktu secara efisien atau tidak? Yang pertama itu bisa menganalisis penggunaan waktu saat ini. Yang kedua, Mengidentifikasi hal-hal yang memboroskan waktu. Dan yang ketiga, mengubah kebiasaan. jadi banyak nih persoalannya. Kalau buat menganalisis penggunaan waktu saat ini, contohnya kayak introspeksi diri kali ya. Iya, kayak introspeksi diri. Apakah waktu 24 jam itu udah kita sia-siakan atau kita manfaatkan atau bagaimana kayak gitu. Yang kedua itu Mengidentifikasi hal-hal yang memboroskan waktu. Contohnya. Misalnya kan tadi kita udah menganalisis kan apakah itu sia-sia atau waktu kita bermanfaat. Nah, setelah itu kita identifikasikan apa yang membuat itu sia-sia. Misalnya tidur terlalu lama, kan bisa tuh. oh iya, contoh pengalaman nih. Nah, Misalkan OTW. Ya. Biasanya kan aku ya. Kalau aku sendiri sih kalau OTW itu Bukan on the way. bukan on the way, Oh, tapi itu wis. Jadi setelah 1 jam baru aku berangkat. iya, Itu itu sih. juga hal-hal untuk yang memboroskan waktu. Ngaret ya. Ngaret. Nah, yang terakhir mengubah kebiasaan. Ini sih yang penting. Ini langkah perubahannya itu sebenarnya di sini. Iya. Move on. Perubahan. Move on dari semuanya. Iya, move on dari kebiasaan-kebiasaan buruk untuk menjadikan waktu itu lebih efisien. Lebih baik. Nah, ini mengubah kebiasaan. Itu dengan cara mengenali diri dan mengenal pemboros waktu merupakan modal besar untuk melakukan perubahan diri. Kebiasaan-kebiasaan yang sering tidak disadari memboroskan waktu, memerlukan perbaikan. Nah, kebiasaan sama dengan karakter, mengubah kebiasaan sama dengan mengubah karakter. Oh, ini cara. Nah, bagaimana caranya? Nah, salah tiga. Menuliskan beberapa hal yang memboroskan waktu.
Yang kedua itu membuat daftar masalah yang dapat ditimbulkan akibat hal tersebut. Yang terakhir, memvisualisasikan kebiasaan menghemat waktu. Jadi ini biasa sih cara-cara untuk move on berarti. Iya, ini cara-cara Dari untuk kebiasaan move on. buruk. Jadi kita harus nulis tuh, misalnya suka tidur, Di list ya. terus Suka galau, ngaret, suka galau, terus apa lagi? suka ngelamun. Nah, Apa lagi? setelah Banyak sih. banyak kan, setelah udah dibuat daftarnya, baru divisualisasikan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Gimana caranya untuk menghemat waktu. Oke, next. Ya, ini pengelola tugasnya. Biasanya sih kayaknya ini trik-trik untuk biar kita bisa move on dari kebiasaan kita yang lama, yang buruk itu. Jadi yang pertama itu kita harus mengetahui tanggung jawab. Jadi biasanya dalam setiap pekerjaan memiliki deskripsi tugas, penting atau enggak. Jadi deskripsi tugas ini menggambarkan secara garis besar tugas dan bidang tanggung jawab. Dengan deskripsi ini, seseorang diharapkan dapat menyadari keberadaannya dan mengidentifikasi segala sesuatu yang seharusnya dikerjakan, bukan ditinggalkan. Gitu. Terus yang kedua, menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan ini untuk mencapai tujuan ya, bagian yang paling utama dalam pengaturan waktu. Dengan tujuan tersebut, seseorang akan lebih mudah untuk mengetahui dari mana harus memulai pekerjaan. Selain itu juga untuk memudahkan memutuskan apa yang penting dan apa yang perlu dilakukan. Dengan demikian akan dapat terhindar dari tindakan yang membuang waktu gitu. Nah, yang terakhir ada mengidentifikasi prioritas. Tugas-tugas yang harus dikerjakan mungkin banyak. Apabila dapat mengidentifikasi prioritas dari tugas-tugas tersebut, maka memudahkan untuk mencapai tujuan. Dalam menentukan prioritas tugas perlu membuat kategori. Nah, yang pertama, seperti tugas mendesak. Hal-hal yang mendesak sangat memerlukan perhatian. Tetapi mungkin saja sesuatu yang sepele, namun seringkali hal-hal yang mendesak tampak penting karena ada batasan waktu. Tugas tersebut memerlukan reaksi segera, tetapi tidak seharusnya menghabiskan waktu terlalu banyak untuk itu. Mungkin seharusnya menunda sesuatu yang mendesak untuk mengerjakan sesuatu yang penting. Tugas yang termasuk dalam kategori ini antara lain mengangkat telepon atau menjawab email. Nah, yang kedua, tugas penting. Tugas yang penting biasanya sangat terkait dengan tugas utama. Tugas ini memerlukan pertimbangan yang cermat dan seringkali memerlukan waktu ekstra untuk memikirkannya. Tugas penting misalnya membuat program layanan untuk tahun berikutnya. Tentu saja ada juga tugas yang mendesak dan penting. Apabila ini terjadi, maka memerlukan perhatian secara penuh. Ya, slide yang terakhir nih. Biasanya kita sekarang membahas strategi manajemen waktu. Jadi yang pertama itu dari slide ini adalah membiasakan diri untuk menyiapkan daftar. Jadi daftar ini berisi segala sesuatu yang butuh untuk dilakukan dan memprioritaskan menurut tingkat kepentingannya. Seperti misalkan yang paling penting itu harus di atas, yang nggak penting ya di bawah. Kayak nongkrong tuh itu harusnya nggak penting, jadi di bawah. Selanjutnya merencanakan kegiatan tertentu dilakukan pada waktu yang tertentu pula. Hal ini diperlukan disiplin diri. Misalnya ada waktu belajar, ada waktu nongkrong kayak yang dibilang sama Surya tadi, ada waktu untuk waktu kunjung pacar juga. Jadi nggak setiap hari itu bisa kunjungan sama pacar gitu. Nah, yang ketiga, menemukan waktu bekerja yang optimal. Masing-masing orang memiliki waktu optimal untuk bekerja. Waktu yang dimiliki tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas secara maksimal. Nah, yang terakhir ada pengorganisasian. Seseorang perlu memilih atau mengatur lingkungan dalam menyelesaikan tugas. Dalam hal ini, mungkin diperlukan suasana atau lingkungan yang dipersyaratkan. Misalnya harus bebas dari material yang tidak diperlukan, mengurangi gangguan telepon atau kehadiran orang lain, atau interferensi lingkungan seperti musik dan kebisingan. Terus ngomong. Nah, itu tadi adalah serangkaian tips and trick dari kita tentang manajemen waktu. iya, jadi udah lumayan lama nih kita ngobrol. Sekitar 15 menitan lah. Saatnya kita pamit ya. Iya, saatnya kita berpisah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.